Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Semoga kalian yang sudah subscribe dan like, rezeki kalian ditambah terus. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Taufik Ardianto dari Program Studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat dan Pemadam Kebakaran Angkatan 14 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 poin. Yang pertama, tugas pokok PKPPK. Yang kedua, jenis-jenis training. Yang ketiga, segitiga firemanship. Dan yang keempat, response time. Selanjutnya, langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu tugas pokok PKPPK. PKPPK memiliki 3 tugas pokok. Yang pertama, operation. Yang kedua, training. Dan yang ketiga, maintenance. Pasti teman-teman sudah bertanya-tanya, apakah tugas pokok PKPPK itu? Selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tugas pokok PKPPK yang pertama yaitu maintenance. Maintenance merupakan kegiatan personil PKPPK dalam melakukan pengecekan terhadap kendaraan operasional, seperti melakukan pengecekan bahan bakar, pengecekan tekanan angin pada ban, melakukan pengecekan mesin sebelum kendaraan dihidupkan, lalu memeriksa mesin saat kendaraan sedang dihidupkan dan saat kendaraan sedang berjalan. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan kendaraan setelah mesin kendaraan dalam keadaan mati. Setelah melakukan pengecekan terhadap kendaraan, personil PKPPK juga melakukan pengecekan terhadap peralatan operasional pada kendaraan. Peralatan operasional pada kendaraan PKPPK harus dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Peralatan harus disimpan pada tempatnya supaya saat dibutuhkan, personil tidak kesusahan mencari alat tersebut. Dan yang terakhir, kondisinya harus ready for use. Dapat digunakan kapanpun. Dua, training. Training atau latihan PKPPK dibagi menjadi 2, yaitu latihan yang dilakukan secara rutin dan latihan yang dilakukan secara berkala. Latihan rutin yaitu latihan fisik, karena operasional PKPPK memerlukan fisik yang prima. Yang kedua, latihan berkala, yaitu seperti wet drill, dry drill, dan yang terakhir, hot drill. Tiga, operation. Operation PKPPK merupakan hasil atau tujuan dari dilakukannya maintenance dan training, karena operation PKPPK merupakan kegiatan yang personil PKPPK sendiri tidak tahu kapan dilakukannya. Operation terbagi menjadi 2, yaitu rescue dan firefighting. Yang pertama, rescue. Rescue terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyelamatkan jiwa manusia. Yang kedua, tidak menambah rasa sakit dan cedera pada korban. Dan yang ketiga, menyelamatkan barang-barang berharga. Sedangkan firefighting terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, melakukan pemadaman terhadap pesawat udara yang mengalami insiden atau eksiden. Yang kedua, melakukan pemadaman fasilitas bandar udara. Dan yang ketiga, melakukan pemadaman fasilitas lainnya di dalam bandar udara. Adapun tujuan dari operation PKPPK yaitu
to save life. Nah, bagaimana teman-teman penjelasan barusan? Sekarang teman-teman sudah paham kan apa-apa saja tugas pokok PKPPK itu? Nah, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan memasuki pada poin yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis training. Training dalam PKPPK memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama wet drill, yang kedua dry drill, dan yang ketiga hot drill. Selanjutnya, untuk mengetahui apa-apa saja tentang latihan PKPPK itu, mari kita simak video berikut ini. Pertama, wet drill atau latihan basah. Dalam video ini terlihat personil PKPPK Bandara Kuala Namu sedang melakukan wet drill atau latihan basah. Bisa kita lihat bersama, mereka melakukan latihan basah di area fire station Bandara Kuala Namu. Umumnya, wet drill melakukan kegiatan pemancaran terhadap suatu target. Targetnya itu bisa terbuat dari tong ataupun dari kon. Lalu, personil PKPPK memancarkan air melalui selang sampai targetnya terjatuh. Tujuan dari latihan ini yaitu mengenai target atau sasaran yang menjadi prioritas. Kedua, hot drill atau latihan pemadaman. Di dalam video ini terlihat personil PKPPK Bandara Scranton International Airport yang berada di Pennsylvania, United States sedang melakukan hot drill atau latihan pemadaman. Dapat dilihat dalam hot drill ini, personil PKPPK menggunakan peralatan utama kendaraan dan menggunakan peralatan pendukung kendaraan. Di dalam hot drill ini, personil dilatih seperti sedang melakukan pemadaman terhadap pesawat yang mengalami crash. Tujuannya yaitu untuk pengenalan atau pembiasaan kepada personil, supaya nanti pada saat sewaktu-waktu melakukan operation, personil sudah mengerti dan paham apa-apa saja yang harus mereka lakukan. Dan di dalam hot drill ini sangat diperlukan kerjasama antar tim. Ketiga, dry drill atau latihan kering. Di dalam video ini terlihat personil PKPPK Bandar Udara Muhammad Taufik Kemas Bandar Lampung sedang melakukan latihan kering atau dry drill. Terlihat seorang personil sedang menggunakan pakaian tahan panas dan menggunakan pakaian tahan api. Di dalam dry drill ini ada beberapa hal yang dilatih. Yang pertama yaitu latihan mengoperasikan peralatan tanpa menggunakan bahan pemadam, latihan disiplin dan kerjasama dalam tugas serta tanggung jawab. Dan yang ketiga, latihan keterampilan dalam penggunaan perlengkapan dan peralatan pendukung operasi PKPPK.
Dalam video terlihat personil sedang melakukan simulasi menggunakan alat pemadam ringan atau APAR. Selanjutnya, personil melakukan simulasi menggunakan fire blanket. Personil juga melakukan uji coba terhadap peralatan yang berada pada kendaraan RIV atau Rapid Intervention Vehicle. Personil PKPPK harus memiliki fisik yang kuat dan stamina yang prima. Maka dari itu, personil PKPPK harus menjalani training supaya dapat meningkatkan skill, memiliki mental yang kuat, dan menjadikan fisik menjadi prima. Nah, selanjutnya kita akan memasuki poin yang ketiga, yaitu segitiga firemanship. Apa itu segitiga firemanship? Mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya, kita akan masuk kepada poin yang ketiga, yaitu tentang segitiga firemanship. Segitiga firemanship merupakan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh personil PKPPK. Sikap-sikap tersebut terbagi menjadi 3, yaitu pertama, judgment, yang kedua, control, dan yang ketiga, attitude. Pertama, judgment atau pertimbangan. Petugas pemadam kebakaran harus memiliki inisiatif dan harus memiliki kemauan untuk terus bekerja dalam waktu yang lama dan dalam situasi dan kondisi yang buruk. Dia harus memiliki intuisi yang baik dalam pengamatan secara maksimal, kesadaran situasional, pemecahan masalah, mental beban kerja, dan melakukan tindakan yang dibutuhkan pada area operasi pemadaman. Judgment terbagi menjadi 4. Yang pertama, situational awareness. Situational awareness atau kesadaran situasional adalah pemahaman tentang objek, peristiwa, orang, sistem negara, interaksi, kondisi lingkungan, dan faktor situasi khusus lain yang mempengaruhi kinerja manusia dalam tugas-tugas kompleks dan dinamis. Yang kedua, problem solving. Perlu menerapkan beberapa tindakan yang realistis berdasarkan sumber daya yang Anda miliki dan cenderung Anda miliki. Yang ketiga, mental workload. Pelatihan mental adalah komponen kunci dari program progresif pelatihan dan keselamatan untuk meminimalkan penurunan mental dan memaksimalkan kinerja. Dan yang keempat, foresight. Merupakan ilmu dan pengalaman yang sudah didapatkan selama menjadi personil ARFF. Sikap yang kedua yaitu kontrol. Kontrol merupakan kemampuan petugas pemadam kebakaran dalam mengelola operasi pada saat mengevaluasi situasi dan melaksanakan tindakan yang terencana, seperti kinerja fisik di berbagai keterampilan. Kontrol terbagi menjadi 4. Yang pertama, technical skill. Yang kedua, firefighting skill. Yang ketiga, social skill. Dan yang keempat, human factor skill. Pertama, technical skill atau keterampilan teknis.
Petugas pemadam kebakaran harus memahami teknis tentang perlengkapan dan peralatan yang mereka gunakan. Mereka harus tahu bagaimana untuk merawatnya dan bagaimana mengoperasikannya, baik dalam situasi normal atau situasi sulit. 2. Firefighting skills atau keterampilan pemadaman. Keterampilan pemadaman kebakaran meliputi kemampuan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan taktik, memahami situasi pada tiap tahapan operasi. Keterampilan dan pemahaman tentang proses pengumpulan informasi harus mengambil keputusan cepat dan tepat. 3. Social skills atau keterampilan sosial. Petugas pemadam kebakaran tidak bisa bekerja pada suatu lingkungan tanpa keterampilan sosial. Keterampilan ini dimulai dari sikap individu atau pribadi petugas pemadam kebakaran, yang meliputi rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, human factor skill. Faktor keterampilan petugas pemadam kebakaran adalah keterampilan firemanship. Faktor manusia khusus untuk KRFF meliputi seluruh kegiatan, mulai dari pelatihan dan operasi, stasiun rutin, dan audit. Sikap yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang personil PKPPK merupakan attitude. Attitude merupakan sikap atau perilaku sebagai penggerak firemanship, yaitu keinginan untuk perbaikan diri, kewaspadaan, bekerja sama, dan kepercayaan diri melalui latihan yang berkesinambungan. Firemanship terbagi menjadi 4. Yang pertama, self-improvement. Yang kedua, vigilance. Yang ketiga, cooperation. Dan yang keempat, confident. Pertama, self-improvement atau perbaikan diri. Kegiatan mempelajari sesuatu yang baru oleh diri sendiri agar dapat menjadi seseorang yang mempunyai kelebihan dan kemampuan diri. Kedua, vigilance atau kewaspadaan. Bertindak lebih berhati-hati terutama dalam melihat kemungkinan suatu bahaya. Ketiga, cooperation atau kerjasama. Merupakan tindakan bekerja sama dengan orang lain. Dan sikap yang terakhir yaitu adalah confidence atau percaya diri. Merupakan rasa keyakinan terhadap diri sendiri. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan? Sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang personil PKPPK? Ketiga sikap tersebut harus dimiliki oleh seorang personil untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang personil PKPPK. Nah, sekarang kita akan masuk kepada poin yang terakhir nih, yaitu response time. Apa sih response time itu? Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita simak penjelasan berikut ini. Response time. Menurut dokumen KP14 tahun 2015 tentang standar PKPPK dijelaskan pada bab 10 tentang waktu bereaksi, yaitu 1. Operasional PKPPK wajib mencapai waktu bereaksi atau response time tidak lebih dari 3 menit ke setiap area pergerakan pesawat udara atau movement area pada kondisi jarak pandang optimum dan permukaan jalan yang dilalui dalam kondisi baik. Dihitung dari awal diterimanya pemberitahuan atau diketahuinya adanya kecelakaan pesawat udara oleh unit PKPPK, sampai dengan kendaraan PKPPK menempatkan posisinya untuk melaksanakan pemadaman dan siap memancarkan bahan pemadam busa minimal 50% dari rata-rata pancaran atau discharge rate yang dipersyaratkan sesuai kategori bandar udara untuk PKPPK. 2. Direkomendasikan respon time tidak lebih dari 2 menit ke salah satu daerah landasan pacu beroperasi dan tidak lebih dari 3 menit ke daerah pergerakan pesawat udara lainnya pada kondisi jarak pandang dan permukaan optimum.
Gimana Sobat Avia, apa masih bingung dengan respon time? Intinya, respon time merupakan batas waktu yang ditujukan untuk personil PKPPK dalam melakukan operasi terhadap pesawat udara yang mengalami insiden atau eksiden. Gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan apa respon time itu? Pastinya sudah dong. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di akhir video. Gimana? Materi kali ini cukup menarik kan? Kita jadi bisa tahu apa saja tugas pokok PKPPK itu, latihan apa saja yang mereka lakukan, dan kita mengetahui sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang personil PKPPK. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui apa itu respon time. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.